Setiap perubahan dimulai dengan langkah berani untuk mencoba. Di SMK Kreatif, Ibu Maya telah memulai perjalanan panjang untuk menghadirkan pembelajaran yang berbasis proyek, digitalisasi penilaian, dan pengembangan konten kreator. Namun, jalan menuju inovasi tidak selalu mudah. Ada tantangan, ada resistensi, dan ada kebiasaan lama yang sulit dirubah. Inilah kisah bagaimana sebuah sekolah bersama pengawas, guru, dan siswa berusaha menemukan cara untuk bergerak maju menuju pendidikan yang lebih baik. Selamat pagi Bu Maya, saya mendengar Ibu sudah mencoba menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan digitalisasi. Bagaimana hasilnya Bu? Pagi Pak, saya sudah mulai menerapkannya semester lalu Pak. Mengikuti absensi digital, kemudian penilaian online, dan proyek kreatif untuk siswa. Tetapi hasilnya belum sesuai harapan Pak, karena beberapa guru masih enggan untuk ikut membersamai anak-anak. Kemudian siswa juga kurang antusias karena kurangnya dukungan dari para guru Pak. Menurut Ibu, apa penyebabnya? Nah, saya rasa ada dua faktor utama, Pak. Yang pertama, guru merasa terbebani karena belum terbiasa dengan aplikasi digital. Kedua, komunikasi tentang tujuan proyek ini kayaknya belum jelas. Ya, sehingga mereka menganggapnya hanya sebagai tambahan pekerjaan saja. Bagaimana respon siswa selama ini? Sebenarnya siswa cukup senang Pak dengan pembelajaran proyek ini Pak. Namun karena gurunya masih menggunakan metode yang lama, siswa bingung harus mengikuti pola yang mana. Ya, untuk program ekstrakurikuler konten kreator yang saya gagas belum berjalan lancar juga. Jadi kendalanya bukan pada idenya ya Bu ya? Tepat sekali Pak. Tapi pada penerapan dan dukungan dari tim. Ya betul. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa inovasi ini bukan dijadikan sebagai beban, tapi sebagai peluang. Namun saya butuh cara untuk memotivasi guru dan memberi keyakinan bahwa ini bisa berhasil. Kita coba evaluasi langkah yang sudah Ibu ambil, ya. Lalu kita perbaiki pendekatannya. Saya yakin jika guru melihat contoh keberhasilan nyata, mereka akan ikut mendukung. Ya, itu sesuai harapan saya Pak. Saya ingin SMA Kreatif ini menjadi sekolah yang unggul dan kreatif, tapi butuh strategi agar timnya ikut bergerak. Baik Bu Maya, kita mulai dengan mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat. Saya akan mendampingi Ibu dalam proses ini. Siapa? Bapak Ibu, terima kasih ya, kita sudah berkumpul di ruang guru ini. Saya ingin mendengar pendapat semua guru. Apa yang sebenarnya membuat inovasi pembelajaran ini sulit diterapkan? Izin Pak. Enggak, silakan Ibu. Menurut saya inovasi itu sangat bagus Pak. Siswa lebih aktif saat ada proyek Pak. Tapi Pak, hambatannya adalah kami belum terbiasa dengan platform digital. Sepertinya perlu ada bimbingan yang lebih intensif Pak. Iya Bu ya. Dari yang lain ada? Maaf Pak, Silakan. kalau saya agak keberatan nih. Sistem lama sebenarnya kan sudah berjalan dengan baik ya. Untuk misalkan nanti kita membuat modul digital, terus penilaian online, kayaknya ruwet ya Pak gitu ya. Kayaknya sih waktunya banyak tersita, takutnya begitu. Pak Dedi, saya paham, tapi kita harus berubah mengikuti perkembangan Pak. Dunia kerja sekarang itu menuntut siswa yang bisa berpikir kreatif, bukan hanya menghafal. Betul Bu Maya. Pak Dedi, ya, apakah Bapak pernah mencoba satu kali saja menggunakan modul digital? Kalau nyoba Pak belum pernah Pak, takut salah ya. Takutnya malah tambah ribet.
Terus juga saya khawatir nanti tidak bisa mengoperasikan aplikasi dengan teknologi yang serba maju, Pak. Saya juga dulu merasa begitu, Pak Ded. Saya juga dulu pernah merasa bahwa itu menjadi hal yang sulit, tapi ternyata lebih mudah dari apa yang saya bayangkan, Pak. Data penilaian menjadi lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk mengajar juga lebih banyak. Anak-anak, hari ini kita kedatangan Pak Sanoto. Ya, beliau adalah pengawas sekolah. Ya, beliau ingin mendengar langsung dari kalian bagaimana tentang cara belajar kalian di kelas ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Pengawas. Saya ingin tahu ya, apakah kalian senang dengan cara belajar sekarang? Sebenarnya nih Pak, kalau boleh jujur, kami agak bosan dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan karena hanya bersumber dari buku saja. Kami ingin pembelajaran-pembelajaran yang ada praktek-prakteknya gitu Pak, yang ada proyek, membuat sesuatu. Kan sekarang lagi musim ya Pak, kayak seperti yang content creator, membuat sesuatu gitu ya di video vlog atau apapun itu. Bagaimana kalau kita mulai proyek pertama kalian ya minggu depan? Oh, seru sekali Pak. Kami sangat antusias kalau kita coba. Baik, kita mencoba misalnya ya membuat video tentang buatan lokal ya. Produk khas daerah kita. Oh, setuju Pak. Kita akan belajar bersama, bukan hanya mendengarkan ceramah. Kalau kalian semangat, ya, guru-guru juga akan termotivasi. Ya. Jadi proyek ini akan menjadi bukti ya, bahwa belajar kita menyenangkan sekaligus bermanfaat. Siap Pak. Jadi minggu depan ya Pak ya. Minggu depan. Oke, kita siap semua ya anak-anak? Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kita akan mulai pendampingan berdasarkan tahapan diskusi inovasi. Pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Kalau kita mulai dari proyek sederhana seperti membuat video pembelajaran yang relevan dengan materi, mungkin guru akan lebih semangat. Kita bisa belajar sekaligus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ide bagus, Bu Maya. Kita juga akan mengadakan workshop agar semua guru bisa langsung praktik membuat modul ajar. Tentu saja yang berbentuk digital dan penilaian berbasis portofolio. Saya ingin workshop ini fokus pada pengalaman nyata, bukan teori saja. Bagaimana Ibu Maya? Siap mengadakan workshop, Bapak Ibu? Siap. Bapak izin, Ya, silakan, Bu. apakah kita bisa melibatkan siswa Pak? Karena siswa kita sangat bisa untuk membuat memiliki ide kreatif, sehingga bisa saja mereka dilibatkan untuk pelatihan membuat media pembelajaran. Tentu siswa justru bisa menjadi inspirasi bagi guru yang masih ragu. Jadi mereka bisa melihat karya siswa, mereka akan lebih yakin bahwa inovasi itu mungkin dilakukan. Kita akan memulai minggu depan. Bagaimana? Setuju? Siap. Dengan workshop kecil saja dulu, ya, melibatkan guru dan siswa. Baik Pak, saya akan mengatur waktu dan mengajak guru-guru untuk bisa ikut semua. Ya, mungkin kita mulai dari proyek yang kecil-kecil dulu Pak, proyek percontohan gitu ya Pak ya. Nah, kalau begitu mungkin saya juga siap untuk mencoba ya, Bu Kepala. Mungkin kita bisa mulai dari materi saya ya, yang salah satunya untuk membuat video pembelajaran yang singkat-singkat saja dulu. Luar biasa ini. Pak Dede, semangat. Seperti ini yang akan menggerakkan perubahan. Semangat. Bapak Ibu, mari kita coba mengupload modul ajar
pada aplikasi yang sudah disediakan oleh sekolah. Oke, siap Pak. Coba dulu ya Pak ya. Coba Pak. Oh iya Pak, ternyata lebih cepat dari cara manual Pak. Nah kan Pak Dedi, kalau sudah terbiasa, ini sangat membantu ya Pak ya. Betul, betul. Bener Pak Dedi, ini contoh bahwa digitalisasi itu ternyata mempermudah. Bu, kami mau membuat video tentang makanan khas daerah. Nanti kita akan bagi tugas nih, ada yang syuting, kemudian nanti Bayu ada yang bagian editing, kemudian ada juga yang nanti praktek memasak dan lain. Bagus Rina, ya kalian tunjukkan hasil kerjaan kalian minggu depan, nanti akan Pak Sanoto akan melihat presentasi kalian. Baik, siap Ibu. Bapak Ibu, kita sudah belajar dan mempraktekkan aplikasi digital. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan pengalaman? Alhamdulillah Pak, saya makin percaya diri menggunakan teknologi Pak. Saya coba akan membuat portofolio Pak di semester ini. Saya dan teman-teman sangat senang belajar membuat proyek video, Pak. Ini langkah awal menuju perubahan di SMK kita, SMK Kreatif. Perjalanan SMK Kreatif menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu berjalan mulus. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran untuk menemukan cara yang lebih baik. Dengan kolaborasi, keberanian, dan komitmen untuk terus mencoba, sekolah ini melangkah menuju masa depan pembelajaran yang lebih bermakna. Inilah bukti bahwa ketika guru, siswa, dan pimpinan bersatu, maka perubahan bukan hanya mimpi, ia bisa benar-benar terjadi.